Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga di Senin hari ini semuanya dalam keadaan sehat dan senantiasa sehat ya. Nah, kita kembali melanjutkan materi kita. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai metadata. Nah, hari ini kita akan masuk ke topik selanjutnya, yaitu terkait dengan dimensional modeling. Jadi, pemodelan dimensional pada data warehouse. Oke. Slide-nya sudah terlihat ya. Sudah terlihat, Firman? Sudah terlihat, Pak. Oke, baik. Jadi dimensional modeling atau pemodelan dimensional ini diperlukan di dalam perancangan skema dari data warehouse-nya kita. Jadi bagaimana caranya kita menggambarkan atau memodelkan skema dari data warehouse-nya kita. Nah, ada beberapa hal yang akan kita diskusikan pada pertemuan pada pagi hari ini. Yang pertama itu bagaimana melakukan transisi requirement atau analisis kebutuhannya kita menjadi sebuah desain data pada data warehouse-nya kita. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan star schema. Jadi pada skema data warehouse itu kita punya 3. Yang pertama adalah star schema yang bisa kita pakai. Kemudian yang kedua adalah snowflake, ya. Kemudian ada yang ketiga. Nah, ini adalah jenis skema yang bisa kita gunakan nanti. Nah, di mana masing-masing skema itu pasti ada kelemahan dan juga ada kelebihan. Nah, untuk hari ini kita membahas mengenai star skemanya dulu. Jadi mengapa pemodelan data itu penting? Ya, jadi ketika kita berbicara data itu kan hal yang abstrak sekali ya. Kalau di dalam database itu abstrak, kita harus menggambarkan atau harus memodelkan agar orang lain bisa memahami apa yang dimaksud dengan baris, kemudian apa yang dimaksud dengan kolom. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meyakinkan semua objek yang diperlukan oleh database itu telah terpenuhi. Jadi objek apa saja yang dibutuhkan di dalam sebuah database itu terpenuhi. Maka kita perlu membuatkan gambarannya, modelnya gitu ya. Hal yang abstrak itu kita bisa gambarkan. Nah, ini tujuan dari pemodelan data itu. Jadi kita membuat sebuah model gitu ya, agar nanti orang bisa memahami, oh maksudnya seperti ini, gambarannya seperti ini. Kalau misalnya hanya abstrak ya, misalnya kita menggunakan awang-awang saja abstraksi, misalnya mobil gitu ya. Nah, semua orang akan punya persepsi yang berbeda-beda, tapi dengan menggambarkan modelnya, semuanya akan punya persepsi yang sama. Kemudian, nah, jadi kalau pada database itu kita menggunakan misalnya model relasional ya. Jadi kalau pada tabel relasional itu kan dibangun atas baris dan kolom. Di record atau field-nya, jadi ada record-nya. Ya, dibangun oleh baris atau kolom, kita namakan sebagai tabel relasional. Terdapat 2 sudut pandang, yaitu baris sebagai sumbu X dan kolom sebagai sumbu Y. Jadi 2 sudut pandang di sana kita melihat bahwa ada baris yang kita katakan sebagai sumbu X, kemudian yang kolom itu sebagai sumbu Y-nya. Nah, tapi sebenarnya pada tabel relasional tersebut hanya mempunyai 1 dimensi. Jadi kita hanya melihat 1 dimensi saja. Misalnya kalau tabel mahasiswa ya kita melihat itu sebagai 1 dimensi, yaitu tabel mahasiswa saja. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini kalau pada sebuah tabel, ini misalnya tabel buku ya. Tabel buku bisa kita punya kode buku di sini, kemudian kita punya judul, kemudian harusnya sini ada kode jenis, atau kategori, kemudian ada kode penerbitnya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini dinamakan tabel yang 1 dimensi. Walaupun di sini ada baris, ya kan? Ini baris.
atau recordnya, kemudian ada kolomnya, kolom buku, judul, jenis, penerbit, ya. Di mana karakteristik dari masing-masing tabel ini setiap recordnya itu merepresentasikan data buku yang berbeda-beda. Jadi ada kode buku 01, judulnya apa, jenisnya apa, kemudian penerbitnya siapa, pengarangnya siapa gitu. Nah, itu untuk baris yang pertama atau record yang pertama dengan record yang berikutnya merepresentasikan data yang berbeda, ya. Kemudian satu baris dengan baris lainnya bisa diidentifikasi dengan sebuah key yang kita namakan sebagai primary key. Nah, kita punya primary key, harus ada primary key-nya. Jadi membedakan antara satu record dengan record yang lainnya agar tidak terjadi duplikasi gitu ya. Jadi antara satu record dengan record lainnya itu diidentifikasi dengan menggunakan satu key yang kita namakan sebagai primary key. Nah, boleh tersusun dari satu field atau beberapa field. Kemudian bagian kolom seperti kode buku, judul, kemudian penerbitnya, ya itu merujuk pada primary key-nya. Jadi kalau misalnya kalian ingat di konsep normalisasi itu ada namanya fungsional dependensi, ada ketergantungan fungsional. Jika A maka B. Jika kolomnya ini, maka jika kolomnya ini atau nilainya ini, maka nilai kolom berikutnya adalah pasti gitu ya. Jadi misalnya NIM dengan nama gitu ya. Jika NIM-nya ini pasti namanya Yudhistira misal, atau jika NIM-nya segini namanya pasti Adi Novanto gitu. Nah, ini ketergantungan fungsional dependensinya kemarin. Jadi di mana setiap fakta atau field-nya itu merujuk pada primary key-nya, yaitu apa? Kode buku. Nah, hal inilah yang menunjukkan bahwa tabel buku ini itu adalah tabel yang satu dimensi. Nah, ini satu dimensi. Ya. Kode buku, jenis, penerbit. Ini satu dimensi. Walaupun kalau misalnya kita lihat kan ada dua sudut pandang tadi, sumbu X sama sumbu Y, record sama kolomnya, baris sama kolomnya. Nah, lantas apa itu data multidimensi? Ya, jadi ketika kita dapat melihat sebuah data dari berbagai sudut pandang atau dimensi, maka ini dikatakan sebagai data yang multidimensi. Contohnya apa? Contohnya sebuah penjualan buku, ya kita bisa melihat dari segi lokasi bukunya, ya lokasi penjualannya di mana, gitu ya. Kemudian waktunya, kemudian banyak dimensi lain yang bisa kita lihat. Nah, ini ada 3 dimensi misalnya ya. Ada lokasi bukunya, kemudian waktu, kemudian bisa dilihat berdasarkan waktu ya. Kalau misalnya buku itu kan penjualannya itu kita bisa melihat berdasarkan waktu. Oh, saya pengen melihat buku itu penjualannya berdasarkan waktu. Apakah dia bulanan, mingguan, harian, atau kuartal, atau semesteran, atau trimester, atau tahunan. Nah, kita bisa melihat itu. Kemudian berdasarkan lokasi penjualan atau lokasi toko juga bisa kita lihat. Kalau misalnya ada beberapa toko, kita bisa lihat, oh saya mau lihat dari ini, dari toko A, ya, atau dia ada beberapa toko, misalnya toko A, toko B, toko C. Saya mau lihat di toko A, kemudian lihat dimensi waktunya, kemudian lihat dari bukunya, buku apa yang terjual gitu ya, kan bisa. Nah, itu multidimensi. Nah, jika digambarkan, maka akan terdapat 3 koordinat ya. Jadi ada koordinat sumbu X yaitu mewakili buku, kemudian sumbu Y-nya mewakili dimensi waktu ya, kemudian sumbu Z-nya lokasi. Jadi kita bisa lihat dari 3 dimensi ini. Nah, hal ini menjadi perbedaan antara tabel relasional tadi yang satu dimensi dengan yang multidimensi ya, atau data yang multidimensi. Nah, ini perbedaannya ya. Jadi dari sisi tampilannya itu kita bisa melihat itu dari beberapa sudut pandang atau dari multidimensi. Nah, ini contohnya. Jadi kita punya misalnya ya, ini ada dimensinya, dimensi waktu, dimensi buku,
kemudian dimensi lokasi. Nanti kita bisa punya tabel namanya tabel dimensi lokasi, dimensi waktu, dimensi buku, kemudian ada tabel faktanya. Jadi ada tabel fakta. Kalau pada start skema itu tabel faktanya nanti akan ada di tengah dan dia akan merefer atau mengacu kepada tabel dimensinya. Ya. Nah, jadi misalnya seperti ini ya. Ini ada sebuah sheet ya, sheet penjualan buku ya. Ini waktunya, kemudian ini lokasinya, ya. Kemudian ini tanggal bulannya gitu ya. Ya, bulan Januari, Februari, tanggalnya tanggal 1, 2, 3 dan seterusnya sampai bulan berikutnya. Oke, ini contohnya ya. Jadi di sini kita punya nanti ID buku, kemudian ID toko, ID pengarangnya, ini 3 dimensi. Ini tabel bisa kita katakan sebagai tabel faktanya nanti. Ya. Jadi nanti ada ID buku, ID toko, ID pengarang, kemudian sini ada nilai. Nilainya dari instrumennya, perhitungannya. Jadi metriknya nanti. Sini ada. Ya, jadi kita nanti ID buku ini nanti bisa merefer ke dimensi bukunya. Kemudian ID toko ini bisa merefer ke lokasi, dimensi lokasi. Kemudian ID pengarang ini bisa merefer ke dimensi pengarangnya. Ya. Jadi kita bisa melihat ini tidak hanya dalam bentuk satu tabel ini satu dimensi saja, tapi bisa melihat dari sisi waktunya. Saya mau lihat penjualan kita dalam waktu 1 tahun. Atau misalnya waktu dan lokasi juga bisa. Waktu, lokasi, dan jenisnya juga bisa. Nah, kita tampilkan dalam bentuk multidimensi. Nah, misalnya seperti ini. Kalau kita dalam bentuk cube ya. Nah, nilai penjualan untuk buku A, lokasinya Kamal, kemudian tahunnya 2004. Nah, berapa nilai penjualannya? Segini gitu ya. Nah, ini kan buku A, kemudian lokasinya, kemudian di sebelah kanannya itu tahunnya. Jadi kan multidimensi sekali ya. Jadi kalau dalam bentuk kubus ini, cube ini, kita bisa lihat itu. Oh, ini buku A, kemudian lokasinya ini Bang Kamal, kemudian tahunnya ini di 2004. Oh, berapa? 7.248. Nah, itu bisa ditampilkan nanti. Kan bisa jadi kan suatu saat kita butuhkan data seperti itu ya. Oh, tampilkan buku yang dijual di lokasinya adalah Kamal pada tahun 2004, kemudian judul bukunya atau bukunya apa gitu ya. Nah, itu seperti ini gambarannya. Jadi bisa terlihat dari dimensi itu, 3 dimensi. Ya, dimensi gitu ya. Nah, kemudian lantas apa itu pemodel data multidimensi atau what is the dimensional modeling gitu ya. Jadi dia menggunakan 2 konsep ya. Jadi kalau misalnya kalau di database kan kita juga punya istilah physical data model gitu ya, masih ingat ya? Ada logical data model PDM, terus ada LDM logical data model ya. Bagaimana kita memodelkan, menggambarkan struktur atau skema dari basis datanya kita. Kalau misalnya dulu kalian sudah mengambil mata kuliah basis data kan sudah disampaikan itu ada ya. Kemudian bagaimana caranya misalnya kita membuat gambaran ERD gitu ya. Nah, itu kan kita merepresentasikan entitas-entitas yang ada di dalam basis datanya kita. Nah, kalau pada dimensional modeling ini kita menggunakan 2 konsep tabel gitu ya. Tabel yang pertama adalah tabel faktanya, tabel fakta. Kemudian yang kedua adalah tabel dimensinya, dimensional tabelnya. Nah, ini berbeda dengan konsep normalisasi. Jadi kalau pada normalisasi kan mungkin kita buat ini ya, normal 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dia mencapai ke bentuk BCNF gitu ya. BCNF kemudian normal 4, 5 dan 5 gitu ya. Nah, jadi kalau pada dimensional modeling ini hanya 2 kita menggunakan. Bukan hanya 2 sih. Kita memang menggunakan 2.
Bentar ya. Ya, jadi ini ada dua dimensional modeling, tabel faktanya. Ya tadi tabel fakta. Jadi misalnya kita nanti akan melihat di tabel faktanya. Nah nanti tabel fakta itu akan mengacu merefer kepada tabel dimensionalnya tadi, dimensi-dimensinya tadi. Nah, ini komputernya saya kok hari lagi. Nah, tabel fakta dan tabel dimensi. Nah, jadi apa itu tabel fakta? Kemudian apa itu tabel dimensi? Jadi kalau tabel fakta itu berisi measurement, pengukuran atau metrik dari proses bisnis dan foreign key dari tabel dimensi. Jadi dia akan menyimpan foreign key-nya. Ya sebagai nanti ada foreign key yang mengacu ke tabel dimensinya gitu ya. Jadi dia berisi measurement atau metrik dari proses bisnis. Jadi misalnya kita punya proses bisnis, ada tabel bisnis gitu ya. Kemudian nanti hasil pengukurannya itu disimpan di tabel fakta ini. Kemudian tabel dimensi. Oke, ini contohnya dari measurement ya. Jadi misalnya jika kita mempunyai bisnis penjualan sepeda motor, maka measurement dari bisnisnya adalah jumlah penjualan motor atau rata-rata penjualan sepeda motor merek X. Nah, ini bisa dikatakan sebagai pengukurannya. Atau contoh lain. Nah, contoh lain apa? Misalnya proses bisnis produksi kertas, maka measurement-nya adalah rata-rata produksi kertas pada suatu musim. Atau produksi kertas setiap bulannya. Jadi kalau misalnya ini kita bisa melihat dari jumlah, ini jumlah juga ya, ini jumlah dan ini berdasarkan waktu gitu ya. Berapa sih dalam waktu 1 bulan gitu ya produksi kertasnya. Nah ini measurement-nya. Nah ini akan disimpan di tabel faktanya. Nanti kita punya tabel namanya tabel fakta. Nah, kemudian oke sebentar ini saya balikin aja biar terlalu berat ya nih. Nah ini nggak usah pakai slideshow ya. Kemudian ini tabel dimensi tadi fakta, kemudian ini tabel dimensi. Nah ini tabel dimensi. Jadi dia berisi tekstual atribut dari measurement yang disimpan pada tabel fakta. Jadi dia berisi informasi-informasi yang tekstualnya terkait dengan informasi yang disimpan pada tabel faktanya tadi. Jadi misalnya kalau di tabel dimensi di tabel faktanya tadi dia menyimpan hasil pengukuran jumlah rata-rata produksi per bulannya, berarti di tabel dimensi penjualannya itu dia ada data misalnya nama barangnya, kode barangnya, kemudian harga barangnya gitu ya, jumlah gitu ya. Itu ada di sana. Nah, kemudian ini apa yang dilakukan atau tahapan apa saja dalam proses menuju data desain tadi. Jadi ada tahapan yang kita lakukan. Sama halnya ketika kalian merancang sebuah skema di database, ya kan ada tahapannya. Kalau di sini kita apa yang dilakukan? Ya ada beberapa. Pertama ada mengumpulkan requirement gathering gitu ya. Kemudian kita mendefinisikan, membuat requirement definition dokumennya, dokumen pendefinisian kebutuhannya, kemudian kita mendesain, kemudian yang terakhir adalah kita menggambarkan dimensional modelnya atau membuat. Nah ini ya, ini tahapannya. Kemudian nah ini sebagai contoh, tapi saya tampilkan yang lebih ini saja, lebih enak dilihat. Nah, ini, oke.
Kayak gitu dulu ya. Jadi misalnya nih ya, contohnya automaker cells ya, terdapat 3 tipe entity. Ada yang namanya measurement atau metric, kemudian ada business dimensinya, kemudian atribut untuk masing-masing business dimensionnya. Jadi ada yang namanya ini ya, tipenya. Jadi ada measurement, business dimension, kemudian ada atribut untuk masing-masing dimensi ini. Bentar. Nah ini contohnya. Jadi kita punya fact table-nya nanti seperti ini. Actual sales price, kemudian MSRP ini atributnya ya. Kemudian option price, kemudian ada full price, ada dealer add-on, kemudian dealer credit, dealer invoice. Nah ini adalah faktanya. Kemudian nanti ada dimensinya. Apakah dimensi waktu? Jadi kita punya tabel dimensi waktu nanti tahun, quarter, month, date, day of week, kemudian day of month, kemudian season, holiday. Kemudian kita punya dimensi juga namanya dimensi produk. Nah, nanti punya dimensi produk itu, tabel produk itu apa saja gitu ya. Kemudian ada dimensi payment method-nya, model pembayarannya. Kemudian ada dimensi dari customer demographic. Kemudian ada dimensi dealernya. Nah, ini nanti tabel fakta ini akan mengacu atau merefer kepada tabel-tabel dimensinya. Tergantung dari model data apa yang kita gunakan gitu ya pada data warehouse-nya. Apakah menggunakan star skemanya ya, atau kita menggunakan Snowflake gitu ya, atau model skema yang lain. Kemudian, ini dimensi produk ya. Kalau misalnya produk itu, ini dimensinya. Nanti berarti kan ada ID produk, kemudian model name, model year. Ini atributnya. Nah, kemudian ini dimensi. Jadi kita punya tabel dimensi nanti. Tabel dimensi produk, dimensi waktu, dimensi payment, dimensi demografik. Nah, ini perbedaan antara perbandingan antara IR, Entity Relationship Modeling, dengan Dimensional Modeling. Jadi kalau pada IR itu kan kita menghilangkan yang namanya redundansi, ya. Jadi tidak ada perulangan data. Kemudian kita memastikan yang namanya konsistensi data. Kemudian kita mengekspresikan secara mikroskopik, jadi bisa detail sekali gitu ya, secara lengkap gitu ya. Kemudian dia juga mengekspresikan yang namanya hubungan antar tabel atau hubungan antar entitas gitu ya. Nah ini yang ada di R. Nah biasanya dia melakukan online apa ini namanya, transaction processing (OLTP). Jadi dia mengcapture secara lengkap setiap event atau transaksi. Kemudian fokus pada individual event. Ya. Kemudian OLTP ya detail ya, pokoknya lingkupnya detail. Nah kalau yang di dimensional modeling ini, nah ini data warehouse. Ya. Kita menggunakan memodelkan model datanya kita pada data warehouse. Nah, jadi lebih ke capture critical measures. Ya, jadi dia mengcapture perhitungan-perhitungan atau pengukuran yang kritis. Jadi berapa jumlah penjualan produk dalam bulan ini gitu ya, atau dalam hari ini, kemudian rata-ratanya berapa. Nah, itu ada pada dimensi modeling ini. Jadi kita telah familiar dengan data modeling untuk operasional atau OLTP gitu ya. IR modeling untuk membuat data model sistem, untuk dimensional model sesuai digunakan untuk model data. Kalau dimensional ini untuk model data. Jadi pada data warehouse kita menggunakan dimensional model. Ini contohnya di star schema. Jadi kalau misalnya star schema itu seperti ini. Ini bahasa Inggris, saya ambilkan yang bahasa Indonesianya saja. Contohnya mana ya?
contohnya seperti ini ya. Jadi tugasnya kalian saja buat kalian, tugasnya itu membuat model data untuk data warehouse yang kalian, pemodelannya menggunakan star skema. Jadi ini 3 skema ya, ini salah satunya. Jadi salah satu yang bisa kita gunakan adalah model star skema ini. Jadi kalau pada star skema itu tengahnya atau pusatnya itu adalah tabel faktanya. Ya, jadi di sini ada tabel fakta penjualan. Ya. Kemudian di sini ada dimensi waktu, ya waktu, ID, hari, bulan, tahun. Kemudian dimensi cabang, jadi ada dimensi cabangnya. Kemudian ada dimensi lokasi, ya lokasi ID, jalan, kota, provinsi, negara. Kemudian ada tabel barang, ya atau dimensi barang, sorry. Ini dimensi barang, jadi barang ID, nama barang, cabang. Jadi yang tengah ini adalah tabel faktanya, yang sebelah kiri kanan ini adalah tabel dimensinya. Nah, di mana nanti di tabel faktanya itu ada foreign key yang mengacu pada dimensinya, ya primary key pada dimensinya. Ya, jadi waktu ID, barang ID, cabang ID, lokasi ID, ya. Kemudian di sini ada measure-nya, jumlah, harga, itu ada di sininya. Ya. Nah, ini contohnya. Kalau yang lain juga sama, nanti bisa dilihat. Kalau misalnya kita cari di Scholar, jadi sudah ada yang buat pemodelan data ya. Misalnya pemodelan data pada negara. Sebentar, ini kenapa komputernya saya lagi belakangan kayaknya misalnya. Nah, ini ada contohnya ya. Nanti bisa dicari, nanti kalian kerjakan tugasnya. Kalau sebelumnya kan kalian mungkin sudah pernah mengembangkan sebuah basis data, ya sudah ada tabel-tabelnya. Nanti kalian transformasikan menjadi model data atau dimensional model pada data warehouse. Tadi saya pakai yang ini aja, atau ini aja nih ya. Pemodelan data warehouse untuk distribusi produk di PTX. Nah, ini yang dibahas ini dia menggunakan star skema. Dia sekalian saya membahas mengenai star skema. Oke. Nah, ini kan pemodelan data warehouse di ini ya, di mana di sebuah PT ya. Jadi bisa dijadikan sebagai referensinya kalian, atau kalau nanti ini bisa di-browsing aja di Scholar itu. Jadi sudah ada artikel terkait dengan pemodelan datanya. Ini dia menggunakan, ini baru pemodelan datanya, belum pengembangan aplikasinya. Nah, jadi dia menggunakan skemanya di sini adalah star. Nah, kan ada namanya skema bintang, ada skema snowflake atau bola salju ya. Kalau yang snowflake itu kayak gini, dia antara tabel tabel faktanya dan tabel dimensi utamanya itu berelasi, tapi nanti dimensi utamanya akan berelasi lagi ke tabel-tabel lainnya, dimensi lainnya. Dia ada satu tabel utama dan dimensi utama, kemudian ada tabel faktanya. Cuma nanti kita bahas di minggu depan. Nah, ini. Jadi misalnya ini kan dia punya skema database-nya gitu ya, seperti ini. Ya. Nah, ini ada tabel produk, ada tabel pengadaan, ada tabel pengadaan, tabel supplier. Ini kan biasa kita, ada sudah sering ya, analitasnya sudah ada, one to many, many to one gitu. Kemudian ada tabel penjualan, persediaan, ini biasa yang kita lakukan di basis datanya kita. Nah, kemudian ini skema relasinya ya, atau skema
di tabel relasionalnya kan seperti ini. Ada tabel konsumen, cabang, penjualan. Nah, tapi tugas kalian nanti adalah melakukan transformasi atau kita mengubah skema ini, yang skema relasi OLTP ini menjadi skema star yang ada di data warehouse. Nah, berarti kita sudah melakukan ini ya, membuat seperti ini awalnya. Kemudian setelah itu kita melakukan ekstraksi gitu ya. Kita lakukan ekstraksi, jadi kita keluarkan kira-kira kita butuh dimensi apa saja nanti dari tabel ini. Kalau saya mau merepresentasikan data ini misalnya berdasarkan lokasi penjualan atau cabang gitu ya. Kemudian berdasarkan waktu penjualan gitu. Kemudian berdasarkan apa gitu kita ekstrak, kita lakukan ekstraksi. Maka nanti kita dapat tabel dimensinya ya. Nah, ini tabel ekstrak yaitu proses memilih dan mengambil data dari satu atau beberapa sumber. Jadi kita bisa ngambil datanya dari satu atau beberapa sumber. Jadi nanti dari tabel produk kita ambil apa saja gitu ya. Dari produk nama produk, dari tabel cabang apa ID cabang, nama cabang, dari tabel konsumen apa yang kita ambil ID konsumen sama nama konsumen. Nah, ini kan diperoleh dari tabel yang sudah tabel operasionalnya kita tadi kan. Tabel operasional tadi sudah ada. Tapi tidak kita ambil semua, kita ekstrak saja yang kita butuhkan. Kira-kira yang kita butuhkan apa saja? ID cabang, nama cabang, ID konsumen, nama konsumen, kemudian tabel supplier kita butuh 2 aja, ID supplier, nama supplier, kemudian tabel pengadaan, tabel detail pengadaan dan seterusnya ya. Nah, kita sudah dapat di tabel kita yang kita butuhkan. Ekstrak tadi dari tabel-tabel utamanya tadi. Kolom-kolomnya apa saja yang kita, atributnya apa saja yang kita butuhkan. Nah, kemudian setelah itu baru kita membuat nanti namanya tabel dimensinya. Ini lanjutannya, bentar. Tadi lancar, kok sekarang jadi lama banget. Nah, ini tabel faktanya nanti. Setelah kita ekstrak, kita melakukan transform. Ya, jadi proses data ini yang telah diambil pada proses ekstrak akan dibersihkan, mengubah data dari bentuk asli menjadi bentuk yang sesuai dengan kebutuhan data warehouse. Proses transform dilakukan dengan cleaning dan conditioning, gitu ya. Proses ini menghasilkan tabel fakta dan tabel dimensi seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi kita menghasilkan nanti tabel faktanya apa saja gitu yang kita butuhkan. Kalau kita butuh tabel fakta, ya ada banyak tabel faktanya juga boleh. Jadi tabel fakta persediaan, dia apa? ID persediaan. Berarti kan ini ID persediaan. ID dia sendiri kan di generate. Kemudian ada ID produk. Ini kan berarti dari foreign key kan. Foreign key dari mana? Dari tabel dimensi produk tadi. Kemudian ID pengadaan berarti dari dimensi pengadaan. Kemudian ini ada yang measurement-nya, jumlah stok masuk, SK-nya atau mungkin measurement-nya dia. Ya. Kemudian persediaan cabang juga sama. Kita buat tabel faktanya. Jadi kita pilih, kita akan menampilkan informasi apa pada data warehouse-nya, nanti kita buat tabel faktanya, kemudian kita kembangkan juga tabel dimensinya. Jadi dari skema relasi tadi menghasilkan 2 tipe tabel, yaitu tabel dimensi dan tabel namanya tabel fakta. Nah, nanti ini baru perancangan nih. Nah, ini ada dimensinya. Oh, kita punya dimensi apa? Dimensi produk, cabang, konsumen, supplier, pengadaan, pengiriman, penjualan, tanggal pengadaan, kemudian tanggal pengiriman, tanggal penjualan. Itu dimensinya yang kita butuhkan. Nah, ini untuk kasus di perusahaan ya. Tapi kalau misalnya kasusnya universitas nanti juga bisa. Misalnya dimensi mahasiswa berdasarkan apa? Berdasarkan lokasi, daerah, provinsi gitu ya. Atau misalnya berdasarkan angkatan gitu. Nah, bisa juga. Jadi kita punya tabel operasional itu yang kita olah agar kita bisa memodelkan data warehouse kita. Nah, ini sekarang jadi fact table-nya apa, kemudian tabel dimensinya apa. Misalnya fact table dari fakta table dari detail pengadaan. Dia dimensinya apa? Dimensi pengadaan sama dimensi produk, ya kan? ID produk, kemudian ID pengadaan, kemudian jumlahnya gitu ya. Kemudian nah kalau seperti ini bisa jadi dia menggunakan skema kayaknya Snowflake ini dia pakai. Nah ya, jadi menggunakan Snowflake ini. Tapi kalau yang start skema itu tadi cukup 1, kemudian ini Snowflake nih. Karena di sini ada dimensi, ini tabel fakta dimensi, kemudian di sini ada dimensi lagi. Ini Snowflake. Tapi nanti kalian buat yang start skema seperti ini saja. Ya. Ini dimensinya apa? Sebelah kiri, kemudian sini fakta. Jadi
tabel fakta ini secara lengkap. Nanti isinya dari sini. Dia merangkum semua secara general dari sini. Kalau mau didetailin, dia tinggal ke dimensinya saja. Gitu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Ini star skema ya. Jadi query-nya seperti ini, biasa sebenarnya. Cuma kita membuat rancangannya. Nah, nanti bisa diolah menggunakan berbagai macam software gitu ya. Ada software khusus data warehouse atau business intelligence, itu ada banyak software. Ini karakteristiknya dari skema star pada data warehouse ya. Pusat dari star disebut sebagai tabel fakta. Tabel fakta mempunyai nilai agregat. Jadi dia mempunyai nilai agregat dari agregat itu ya penggabungan ya, penjumlahan dari data-data yang berasal dari tabel dimensi. Tiap tabel dimensi berrelasi langsung dengan fakta tabel. Ini kalau pada star skema ya. Kemudian tabel dimensi berisikan data tentang informasi atau waktu, dimensi ya. Tergantung kalian mau dimensinya apa dibuat nanti. Kemudian relasinya adalah one to many. Jadi satu tabel fakta dia akan mengacu kepada tabel dimensi. Kemudian primary key pada tabel dimensi akan menjadi key primary key pada tabel dimensi akan menjadi foreign key gitu ya pada tabel fakta. Jadi dapat dikatakan bahwa tabel fakta itu akan memiliki kombinasi key dari tabel dimensi tadi. Jadi nanti akan ada banyak tabel foreign key-nya pada tabel faktanya. Ini tadi contohnya ya. Ya, dimensi buku, dimensi waktu, dimensi pengarang, dimensi toko. Ini ada ID buku, ID toko, ID waktu, ID pengarang, kemudian jumlah penjualan. Ini foreign key. Nah, inilah skema start dari data warehouse yang kita. Jadi kalau misalnya kita mengembangkan aplikasi ya, saya mau lihat penjualan buku di toko A, waktunya kapan, pengarangnya sini, jumlah penjualannya berapa kentang. Ya. Kemudian yang terakhir, keuntungannya apa? Keuntungan dari skema star ini, kalau kita menggunakan skema star pada modeling dimensional data warehouse, itu lebih simpel. Ya. Jadi yang pertama adalah lebih simpel, lebih mudah untuk dipahami. Oke, kita mudah untuk memahami tadi karena dia cukup pada dua, bukan cukup pada dua, memang ada dua fakta tabel sama dimensional table. Kemudian hasil proses query juga lebih relatif cepat karena dia tinggal di query pada fact table-nya saja. Kerugiannya apa? Boros dalam ukuran atau space-nya. Nah, ini skema star. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Itu tugasnya, tugas pertama kalian, silakan kalian transform skema basis datanya kalian menjadi skema star untuk data warehouse-nya yang multidimensional. Ya minimal 3 lah, 3 tabel dimensinya nanti. Waktu atau apa, berdasarkan konsumen atau wilayah atau apa, tergantung dari kalian mengembangkan database apa. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Ada pertanyaan dulu. Yudhistira. Ada pertanyaan, silakan. Ada. Suara saya dari tadi putus-putus atau tidak ya? Jo, ada pertanyaan Jo, Michael Jo. Adi, silakan Adi. Tidak Pak, tadi suaranya di saya sedikit putus-putus dan sedikit robot tadi Pak. Sedikit apa? Kayak Sedikit robot. putus-putus dan kayak robot, iya. Oh. Yang lain gimana? Sama juga, Pak. Tadi ada sih, tapi sekarang sudah jelas. Kadang robot, kadang tapi Pak. Tapi bisa dipahami nggak? Bisa, Pak. Oke. Bisa Pak. Tugasnya bisa diterima tadi, tugasnya. Itu masih bingung Pak untuk yang apa kan transformasi dari database ke bentuk star skema ya Pak. Nah, nanti saya kirimin aja ya. Ini yang contohnya ini, nanti silakan dibaca ini referensinya ya. Baik Pak. Bentar, saya kirim bicara aja biar. Nanti bisa di Scholar aja, Scholar Google itu bisa. Contohnya ya. Jadi biar kalian coba punya gambaran. Oke, itu ada lagi pertanyaan? Nanti tugasnya silakan buat ya.
Kan hanya menggambarkan saja itu sebenarnya, membuat konsepnya seperti apa di start skemanya. Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, itu tugasnya nanti silakan dikerjakan. Jangan lupa untuk presensi online ya di Eldiru itu sudah ada. Kemudian materinya sudah saya upload juga di Eldiru. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Saya rasa cukup sekian pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya akhiri dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.